Sorry. Nah, ini adalah contoh dari string matching. Jadi sebenarnya kalau Anda rajin ya, jadi menambah-nambah dari apa? Dari PowerPoint yang ada ya, slide, kemudian ada juga yang dari apa? Textbooknya, sidarnya, kemudian juga dari apa? Profesor Dr. Google juga bisa ya istilahnya ya. Ini saya coba ambilkan dari Profesor Dr. Google ya, yang mungkin hampir mirip dengan apa yang di slide ya. Tapi di sini contohnya ini KMP ya. Jadi eh, nah ini mungkin akan memperbandingkan antara yang naib ya. Naib method itu kan satu-satu ya. Nah, jadi satu-satu bergeser lah. Jadi antara teks dengan pattern ya. Jadi selalu pattern itu jumlahnya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang teksnya ya, kumpulan dari karakternya. Nah, tapi kalau naib itu satu-satu ya, jadi pindahnya geser satu-satu. Tapi kalau yang karena map plate ini KMP ini dia ada cara khusus ya, yaitu dengan menentukan prefix dan sufiknya ya, proper prefix dan sufiknya. Ini contohnya misalkan ya di prefix ya, ini dulu untuk ABCD itu ada A, AB dan ABC ya. Jadi sampai ABC ya istilahnya ya. Kemudian proper sufiknya itu adalah tentu mulai dari belakang. Jadi D, ada CD, ada BCD gitu ya. Jadi nanti kalau Anda apa menentukan ya, menentukan kan kita di dalam slide-nya itu bagaimana kita menentukan nilai failernya ya istilahnya antara prefix dan suffix ini ya. Nah, ini contoh pattern ya. Jadi contoh pattern ini ada kayak ya. Nah, ini saya ambil dari ini ya, dari apa? Eh, Google ya ini nih. Jadi banyak ya sebenarnya kalau misalkan mau ini rajin Anda ini ya. Ya di ini kan ya. Sorry. Sorry. Nah, ini ya Lionel Messi kayak kayak kemudian ini Anda perhatikan ya. Ini untuk menentukan value ininya ya. Ya, value failernya ya. Jadi kalau Anda perhatikan pada saat satu ya, kan kalau di slide itu satu-satu ya. Kalau ini dibuat tabel lumayan nih, jadi lebih enak nih. Nah, subprogramnya K ya. Kan kita lebih fokus ke patternnya. Ini K, ini nggak ada, berarti nol ya. Kemudian ini KA ya. Prefixnya itu berarti K dan sufiknya itu A ya. KA kan berarti nol ya. Tidak ada yang sama ya. Kemudian kalau tiga ya berarti Kai ya. K ya. Kemudian Y ya di sininya kan di sufiknya. Kemudian KA dan AY ya. Nol juga ya istilahnya ya. Ya. Kemudian K I K K ya. K K ya. Ini kan K dengan K nih ya. Kemudian KA dengan YK ya tidak sama. Jadi kan ada satu nih. Kemudian KAI dengan AYK ya. Berarti satu ya. Jadi Anda kalau sudah terbiasa dengan ini nggak perlu pakai ini juga bisa. Tapi kalau saya sarankan sih pakai ini akan lebih gampang ya istilahnya ya. Jadi daripada Anda ini. Yang terutama itu sebenarnya kalau yang karena math itu, pattern itu, thread itu adalah dari apa membuat patternnya ya. Kemudian yang lima ya, K ya, K dan A kan ya. Kemudian KA dengan KA ya, ini satu nih. Nah, berarti ini dua nih ininya ya. Jadi lengthnya dua ya istilahnya. Kai YKA ya. Kemudian Kai AYKA ya. Ini enggak sama. Kemudian yang ke-6 ini Kai Kai ya. Kai ya. Sorry. Kemudian yang ini Kai Kai ini tiga ya. Jadi Kai Kai tiga ya. Ya, jadi lebih lebih mudah ini kalau begini pakai tabel.
Kemudian yang 7 ternyata tidak ada KA ya. Ini nah terakhir adalah KAI kayak ya. KAI kayak K dengan K. Yang lainnya ternyata tidak sama. Jadi satu. Jadi kalau begitu kan kita sudah tahu nih. Jadi kayak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter. Kemudian filer functionnya itu ada dari pertama itu adalah yang pertama 0, kedua 0, ketiga 0, keempat 1, kelima 2, keenam 3, ya, ke eh, 7 0 ya, kemudian ke 8 sorry 1 ya, kemudian ini ya. Jadi akhirnya kita bisa eh, bentukan di sini ya, ini ya. Jadi kayak jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di sini ada value-nya dia. Karena kita kan mulai dari 0 ya. Berarti kalau dari 1 jadi 8. Nah, dari sini ya, value ini baru Anda tergantung daripada teksnya ya, teksnya ya. Nanti tinggal diinikan aja ya. Nah, ini adalah cara ininya ya, teksnya. Jadi petakan ini semua ya. Jadi di sini kan teksnya seperti ini ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini nanti ya apa ini yang ini sama ya. Yang tidak sama di 6 ya. Kalau Anda perhatikan tidak sama di 6 ini 3 ininya ya. Ini 3. Grafik safiknya ya. Nah, makanya dia ini jam ketiga ya. Ya. Kalau yang naib kan satu-satu nanti dia Kak, kemudian nanti ke sini ya, kemudian ke sini dan seterusnya ya. Tapi kalau KMP ternyata dia bisa jam ke sini ya. Nah, terus ternyata ini juga enggak 6 ya. Nah, Anda perhatikan di sini 3 ya. Nah, bisa dia juga akhirnya jam ke sini ya. Nah, 3 ya. Jadi kita mulai lagi dari ini ya. 0 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Setelah dia jam di sini kan. Nah, ini 3 kan. 5 ya. Di 6 ya. Ini 6 tuh di sini berarti kan. Karena ini mulai dari 0 ya. Jadi ininya 5. Oke ya. Kemudian ini juga sama ya. Nah, baru kita dapatkan bahwa ini adalah yang cocok ya. Berarti hanya 2 kali ya. 2 kali atau 3 kali? Ya sekali ya. Sekali pada saat awal, kedua, dan ketiga sudah dapat nih. Tapi kalau dengan naik method Anda bandingkan bisa beberapa kali nih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan mungkin sampai sini ya. Sampai Kak di sini ya. Kak di sini ya. Berarti sampai 6 kali. 6 kali ya. 6 kali atau 7 kali di sini. Jadi hampir setengahnya. Ya, kadang-kadang bisa lebih kecil daripada setengahnya. Kalau apa teksnya banyak ya. Oke, Oke ya, terus kemudian time complexity-nya ya tentu adalah seperti kita ketahui kalau dengan naib method itu adalah big O M kali N ya, tapi dengan KMP itu big O M ditambah N ya. Sehingga ini akan lebih cepat dibandingkan dengan yang yang naib method ya istilahnya ya. Perbandingannya tinggal Anda bandingkan aja. Tadi kan kalau dengan naib method bisa mungkin eh, eh, sampai sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Kalau ini kan cuman 1, 2, 3 ya, 3 ya. Yang pertama kita hitung kan, cek dulu kan. 2 ke 3. Yang naik 7, yang ini 3 ya. Nah, kemudian kalaupun diminta algoritmanya ya, Anda bisa membuat programnya ya istilahnya. Kalau ini kebetulan menggunakan dengan program C, tapi Anda juga bisa menggunakan dengan pseudocode saja, boleh silahkan ya. Jadi kan
kemungkinan-kemungkinan ditanyanya itu ya istilahnya itu adalah menjalankan string matching tersebut ya, mensimulasikan ya, kemudian ditanyakan juga apa fungsi kompleksitasnya ya, kemudian juga mungkin pseudocode-nya, algoritmanya ya. Ini ya. Jadi ya silakan Anda tinggal di ini aja ya. Kalau hanya mensimulasikan aja ya selesai di atas berarti kan. Ya ini tinggal Anda nanti apa ini aja ya istilahnya. Kalau ini kan apa simulasinya. Nah, ini outputnya adalah seperti ini kalau ini. Nah, itu yang yang KMP. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang terkait dengan KMP. Ya, ada pertanyaan? Bisa kan ya? Ya, bisa nggak? Anda Sepertinya nanti, masih aman, Pak. ah, masih Sepertinya aman? masih aman. Ya. Masih aman ya, kayak yang string matching ya, oke ya, string matching. Memang yang agak susah sih sebenarnya yang branch and bound ya. Biasanya bobotnya juga mungkin lebih besar ya dibandingkan dengan yang lainnya ya. Kalau yang KMP, kemudian kemudian juga yang apa, yang strongly connected ya, dan juga yang multi stage ya, saya kira mungkin masih bisa ini ya istilahnya. Ya, ini nanti silakan Anda ini ya istilahnya cermati ya istilahnya. Ini salah satu contoh. Nanti variasinya adalah ya tinggal patternnya berbeda, kemudian teksnya juga berbeda ya. Tapi kan jalannya kan sama. Selama Anda sudah tahu apa, tahu cara eh, mensimulasikannya, menjalankannya ya itu saya kira tidak jadi masalah buat Anda untuk eh, apa eh, untuk menjawab soal yang memang diberikan ya istilahnya ya. Jadi ya kalau bisa sih selengkap-lengkapnya ya. Jadi kalau Anda punya 4 soal ya, nah saya nggak tahu ini ada kelas saya atau kelas yang lain ya. Saya sih menyarankan ya kalau mengerjakan soal itu kerjakan semuanya ya istilahnya. Jadi karena kan ini case ya. Jadi mungkin Anda bisa lengkap-lengkap ya istilahnya ya. Jadi jangan terpaku hanya di satu soal ya. Nanti kalau terpaku di satu soal habis waktunya karena Anda kan punya waktu 100 menit ya. Nah, kalau Anda bagi-bagi ya, yang mudah dulu, kemudian kedua komputer mudah, ketiga termudah, keempat mungkin yang termudah ya. Itu kan terisi ya. Nah, kalau terisi nah, minimal ada nilainya ya istilahnya. Kalau kosong Anda nol nantinya ya. Jadi kalau ada yang kosong nilainya apa 20% kosong satu ya, berarti maksimum ada kalau benar semua berarti 80 ya istilahnya ya. Jadi tolong di semua dikerjakan ya istilahnya ya, diusahakan dikerjakan. Kalau di kelas saya bolehkan untuk dia acak ya. Kalau waktunya banyak, saya kira semua bisa ya istilahnya. Tapi karena waktunya terbatas, ya ini pintar-pintar Anda nantinya ya. Nanti Anda bisa terjebak di sini. Oh, wah ini karena Anda gugup atau tidak tenang, wah ini kayaknya bisa bisa apa? Bisa selesai lebih cepat dikerjakan. Ternyata wah muter-muter lama, habis waktu kita di situ ya. Ya, mendingan Anda lengkap-lengkap aja, nggak apa-apa ya. Nah, ini Anda terisi ya istilahnya ya. Tapi tentunya lengkap-lengkap juga jangan sampai hanya menulis soal doang gitu kan istilahnya. Nah, enggak, jangan lah. Jadi harus dengan jawabannya ya. Tentu se apa sebisa mungkin Anda mengerjakannya ya, seoptimal mungkin ya istilahnya. Ini ada pertanyaan siapa? Nah, jadi nanti kalau UAS soal string matching tuh pakai tabel aja. Iya silahkan, ya silahkan. Ya silahkan ya. Ini saya ambil dari apa Google ya. Ini ya
lebih gampang kayaknya ya. Kalau Anda mau pakai yang di slide kayaknya ini ya istilahnya apa agak ini. Tapi nanti disesuaikan juga yang dengan slide ya istilahnya. Karena kalau nggak salah di slide itu kan ada pengurangan-pengurangan ya. Kalau di sini kalau kelihatannya pengurangan karena pengurangannya nol, jadi tetap di posisi 3 ya. Jadi kalau Anda jalankan ya dengan menggunakan yang acuan yang ada di slide ya, nah, silakan Anda ini. Ya. Karena ini kan dipublish di apa di Google ya. Jadi saya kira udah dicek lah benaran ya. Mudah-mudahan sih benar. Sesuai dengan apa yang memang ada di apa di slide kita ya istilahnya. Karena saya perhatikan ini lebih lebih apa apa lebih mudah ya ditabelkan gini. Kalau yang di slide itu kan tabelnya hanya tabel langsung dijalankan terus tabelnya tabel langsung ini kan. Yang ini nih ya istilahnya kurang terus ini kan. Ya. Kalau Anda sudah paham banget sih menjalankannya nggak usah pakai tabel juga bisa. Tapi kalau saya sarankan ya pakai tabel lah bagus. Misalnya ini K dengan A gitu kan. K pertama pasti nol gitu. K dengan A pasti nol gitu. K dengan Y, nah, KA dan AY pasti nol gitu kan. KAYK berarti KK satu ya. KAYK A ya. Ini KA dengan KA dua ya. Kemudian KAYK K ya. Di sini ada KAI dengan KAI tiga ya. Kemudian KA nah, ini K dengan A, ini YA, AYA, ini enggak masuk semua ya, nol kan. Kemudian yang ketujuh K dengan K, yang lainnya enggak satu ya. Jadi bisa lebih cepat ya. Biasanya di beberapa apa? Di beberapa eh, apa contoh-contoh di Google juga mereka ada yang langsung ya, yang langsung tanpa ada tabel ya. Tapi kalau saya sih ngelihatnya tabel lebih mudah ya, lebih mempermudah Anda. Jadi mereka langsung apa value-nya saja ya. Apa apa menentukan value-nya terus kemudian menjalankan ini. Oke ya. Saya kira aman nih ya. Oke. Yang sering karena waktunya cepat. 1 jam ya. Oke ya. Kemudian apa lagi? Ini yang ini aja dulu ya. Yang apa? Yang contoh SCC ya. SCC. Guardian strongly connected. Nah, saya ada kalau ini ada saya coba ya dua ini ya. Pak boleh share file. Siap. Lalu tadi yang mana ya? Saya harus tutup dulu ya kalau mau share kan. Ini oh yang nanya sih dia ya. Saya tes semua aja ya. MP stream matching. Itu ya saya share itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah yang strongly connected komponen ya. Nah, ini contoh ya, contoh strongly connected komponen ya. Jadi ini juga saya ambil dari ini ya. Silakan nanti Anda ini lihat ya. Mungkin ada beberapa yang ada ini.
Nah, ini strongly connected component ya. Jadi bagaimana apa yang eh, directed ya, ya. Kalau yang connected component yang undirected ya. Kalau ini kan strongly connected component yang directed ya. Berarti ini apa ada panahnya lah, satu arah berarti kan. Nah, ini ya contoh-contohnya ya. Nah, ini juga sama nih. Ini strongly connected component ini jadi satu bagian ya. Ini satu bagian, satu bagian, satu bagian sama ya. Ini tidak perlu dibagi-bagi lagi karena ke semua arah bisa. Ini Anda misalkan dari sini mau ke sini ya tinggal bisa. Ini kan nah ke sini kan nggak bisa nih tapi bisa lewat sini. Nah, ini kan ini ke sini bisa ke sini kan. Dari sini mau ke sini ya bisa. Nanti di sini kan, ini kan sini ke sini gitu kan. Jadi ini satu bagian ya. Oh, ini. Eh, ini strongly connected komponen ya. Nah, bagaimana Anda mendapatkannya ya? Oh, baik. Nah, dia gambarkan ininya contohnya ya. Saya ambil dari ini aja. Ini untuk apa apa memperkaya ya, memperkaya apa sumber Anda ya. Selain sumber dari slide, sumber dari apa dari textbook ya, dari sidar ya ini juga. Jadi bisa di ini. Ya ini nah ini hanya digabung-gabungkan. SCC-nya ada 5, 6, dan 4. Ini satu ini kan. Kemudian ini juga 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1 ya. Ini bisa nih. Ini juga demikian gini ya istilahnya. Ya tentu nanti Anda kalau diminta yang terkait ada fungsi kompleksitas ataupun juga dengan apa dengan apa pseudocode-nya ya atau programnya ya di slide saya kira ada ya istilahnya. Ini juga sama ya. Nah, ini kan sama Anda lihat ya. Jadi Anda perhatikan ini misalkan 7654 di sini 7 6 5 dan 4 ini satu ini. Ini juga satu ini ya. 3, 2, 1 satu ini. Kalau yang pertama ini. Demikian juga ini ya. Ini ada sendiri 4 sendiri ya. Kemudian ada apa ternyata 9 sendiri ya. Yes. Oke. Kemudian 7 5 3, 2, 1 dan sendiri ya. Nah, ini nanti Anda tinggal apa? Ini hanya catatan-catatan yang saya dapat lah ya istilahnya ya. Nah, Anda pelajari ya. Ini contohnya ada ini kan ya. Nah, nanti Anda tinggal hubungkan ya. Nah, seperti ini kan dihubungkan nih sesi satu dengan sesi 2 gitu. Dan ini dengan ini kan dihubungkan. Kalau Anda lihat di apa di apa di apa slide-nya ya, yang pertama kan gitu ya. Digabung-gabung gini terus nanti bagaimana komponen-komponen itu bisa terhubung. Nah, seperti ini kan dua terhubungnya begini. Kalau ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga ya. Jadi satu, dua, tiga ini kemudian empat ya sendiri, tiga, dua, satu sendiri. Ya ini juga sama ya. Ini hanya memper ini aja ya, memper apa menambah ini. Nah, terus kemudian kalau apa ininya ya saya kira Anda ada juga di ini ya di slide-nya juga atau pakai ini juga boleh ya. Itu yang kalau memang diminta untuk pseudocode-nya ya. Jadi Anda tolong diperhatikan ya pseudocode-nya dia loading atau sebenarnya ke indeks yang terendah ya istilahnya ya. Kalau pseudocode nggak perlu bahasa sinya ya istilahnya ya. Tinggal pakai bahasa Indonesia juga boleh-boleh aja ya. Kalau diminta ya. Eh, Oke ya.
kalaupun itu diminta ya. Ya, oke ya. Nah, contoh lain ya, misalkan Anda, nah contoh yang di ini kan ini kan. Nah, contoh misalkan Anda ini ya. Nah, following graph ya tentukan misalkan dengan tajian SCC algoritmnya ya. Nah, ini kan ini mulai dari 0, 0. Nah, ini kan jalan nih ke sini nih. Nah, terus kemudian ke sini ya. Kemudian dia tentunya akan ke yang ini karena nggak bisa berarti ke sini kan istilahnya. Terus kemudian tiga tiga ini berarti di sini. Kemudian dia mulai ke apa? Empatnya berarti dia dari sini kan, dari sini dua ini ke empat ya. Karena kan dia tidak akan terputus. Ya, ini balik kedua sini kan. Kemudian kelima. Nah ini kan. Berarti ini kan ke sini lagi ya. Ini kan 6, ini ke 6 ya, 6 ya. 6. Kemudian setelah 6 dia ke sini 7 ya. 7 terus kemudian nah ini mulai setelah ini selesai berarti di sini kan. Sini selesai ini 7 dan setelah itu baru ini ke 8 ya. Jadi ini no, ininya referensinya ke 00, 10 dan 70 ya. Jadi tergantung dari saya kira mungkin Anda bagaimana Anda algoritma Anda menjalankan ini kan. Jadi Anda mungkin boleh menjalankan di sini dulu boleh juga kan, terus ke sini boleh. Tapi kalau Anda menjalankan berdasarkan dari nomor node-nya ya mungkin nanti penomorannya seperti ini ya istilahnya. Kan nomor node-nya dijalani terus kan. Jadi tergantung dari algoritma. Nanti reference yang apa yang indeks ini terendahnya adalah sebagai acuannya gitu kan. Di sini ke nol misalkan ya. Terus kemudian ini kedua. Nah, ini kan bisa ini kan. Ini sendiri juga ini sendiri. Oke, jadi itu adalah yang apa apa karena strongly connected komponen ya. Sebenarnya kalau Anda mau apa? Bentar ya. Mau ininya ya apa? Pemahamannya saya biasanya saya setelkan ini di sini. Nah, bentar. Nah, ini ya. Tapi saya nggak akan selesaikan dulu di sini. Nanti mungkin Hello, my name is. I want to talk about the fascinating topic of strongly connected components and how we can find them using Tarzan's algorithm. So, what are SCCs or strongly connected components? I like to think of them as self contained nah, kebetulan cycles kalau di within kelas a saya directed coba graph, ini ya, where coba for every vertex in a given informasikan cycle, ya. you can reach every other vertex Karena ini in the cukup same bagus. cycle. For example, in the graph below, there are 4 strongly connected components. I've outlined them here in different colors. If you inspect each SCC, you'll notice that each has its own self-contained cycle, and that for each component, there is no way to find a path that leaves a component and comes back. Because of this property, we can be sure that SCCs in a graph are unique. Oke, ini To agak cukup panjang understand ya, tapi nanti Tarzan's Anda bisa algorithm, jadi we're bahan yang first Anda going to need to pelajari ya. understand the concept of Tapi a ini low cukup link bagus menurut value. saya. Simply put, the low link value of a particular node is the smallest node ID that node, including the ID of the node itself. For this to make sense, I'm going to label each. Oke ya, itu yang eh ya serinya satu-satu lah ya. Nanti seri yang mana yang
strongly connected ya. Videonya mau nggak? Hah? Boleh, Eh, Pak. videonya juga mau. Saya ini. Oh, di sini. Ya untuk belajar nih ya. Tapi gede videonya tuh. 26. Ya biar Anda bisa belajar nih berapa orang nih? 40 ya lumayan ya. Saya kira mungkin beda-beda kelas nih ya. Kalau di kelas saya sudah coba apa? Coba putarkan ya istilahnya. Oke, terus kemudian bahan yang ininya ya. Bahan yang ini nanti saya tutup dulu. Yang strongly connected komponennya. Nah, contoh. Oke ya, itu adalah yang strongly connected komponen. Terus saya sampai jam berapa nih? Jam 5 ya? Iya, Pak, jam 5, Pak. Kecepatan dong nanti. Hah? Tinggal dua lagi. Kamu ada pertanyaan nggak? Yang penting bahan-bahannya ya. Oke, Ya, kalau gitu nanti. teman-teman yang ingin bertanya Ya, mengenai kalau yang mau bertanya materi-materi tadi, silakan. ya, Heeh. langsung langsung aja di chat atau bisa raise hand, teman-teman. Nah, resign Langsung ke dulu mic ya. aja. Ya, silakan ya. Ya. Ya ini hanya untuk membantu ya saya kira. Sebenarnya pasti Anda bisa lah semua ya. Cuman masalahnya waktu ya. 100 menit itu untuk menyelesaikan 4 soal itu agak susah juga, kurang juga Anda ini. Apalagi kalau Anda ya, wah lupa lagi nih. Kecuali kalau online ya, dibawa ke rumah ya biasanya bagus-bagus. Karena kan bisa melihat dari referensi yang lain. Ya, ini ada pertanyaan soal apa yang minta codingannya Pak. Nah ini semuanya kan ada codingannya. Saya berikan contoh-contoh itu. Yang pertama juga ada strongly connected, ada contoh codingannya. Di apa di apa di eh, eh, slide-nya atau transparannya juga ada ya istilahnya. Jadi tinggal Anda ini aja. Ya, adalah saya kira kalau TSP brand sandbound juga ada ya istilahnya. Kalau terkait dengan masalah codingannya atau apa. Ya, jadi pasti ada ya istilahnya, ya. dan dan Anda tidak perlu apa ngodingnya, tapi pseudocode-nya aja, jelaskan aja apa flow-nya aja. Kalau codingan sudah selesai di algoritma dan pemrograman kan. Kalau sekarang ini Anda lebih kepada eh, perancangan dan analisis algoritma ya, perancangan dan analisis algoritmanya. Oke ya, terus kemudian sekarang yang apa? Nah, kebetulan kalau yang ini saya yang multi stage ya. Ini kalau nggak salah di yang apa? Yang apa? Eh, kelas lain ada backtracking juga kalau nggak salah nih. Ya, tapi saya belum ini mendapatkan backtracking. Nanti ini aja saya coba apa? Coba jelaskan di sini aja lah ya istilahnya. Intinya Anda membangun ya bagaimana apa apa si posisi queen itu tidak
saling mengancam ya. Tapi di awal Anda sudah apa sudah tentukan bahwa queen yang berikutnya tidak boleh dalam satu baris dan satu kolom ya dengan queen yang sudah ada ya. Intinya seperti itu. Nah, sehingga Anda tempatkan yang di diagonalnya ya. Karena kalau untuk diagonal agak susah ya. Dalam program agak susah. Kalau baris sama kolom kan masih bisa ya istilahnya. Contohnya nih. Sehingga kalau Anda perhatikan ya, ininya seperti ini ya. Jadi build the initial node as the active node, kemudian with a node track the next node ya, secara default ya. Kemudian uh, jika memenuhi maka jalankan terus ya. Tapi kalau sudah tidak memenuhi dianggap dead note ya. Nah, tidak perlu dilanjutkan backtrack ya. Nah, ini tentu melihat dengan satu sama lain saling mengancam ya istilahnya. Seperti ini jadi akhirnya ya sesrinya ya. Jadi pada posisi misalkan jadi di sini ya, satu-satu di sini ya. Nah, berarti si Q2 tidak boleh ditempatkan di sini dan juga di sini. Berarti dia harus di sini ya. Makanya dia masuk di Q2-nya adalah di eh, dua nih kan, dua ya. Karena ditempatkan di sini. Oh, ternyata dua-dua ini bisa saling mengancam dengan Q1 ya. Makanya dia backtrack ya. Kemudian kita pindahkan si Q2-nya ke Q3. Oke, ya bisa ya. Makanya dia bilang di sini Q23 nih. Terus kemudian Q3 tempatkan di 33 ya. Q23 di sini. Q33 di sini. Di 32. Ah, ini mengancam. Makanya backtrack ya ininya. Nah, ini kan backtrack ya istilahnya. Kemudian ditempatkan si Q3-nya di 34 mengancam dengan yang Q23 backtrack gitu kan, backtrack. Terus kemudian kita tempatkan Q2 di 24. Oke. Kemudian ditempatkan Q3 di 32. Masih oke. Kemudian tempatkan Q4 di 43. Nah, ini saling mengancam dengan Q3, Q4 dengan Q3 ya tidak boleh backtrack. Kemudian ini Q3 di tempat 33 ini mengancam ke Q2 24 backtrack gitu. Makanya setelah itu baru pindahkan Q1 di 12. Nah, Q1 2 kemudian tempatkan Q2 di 21 ya. Nah, di 12 di sini kan 12 tuh di sini, di 21 di sini saling mengancam. Nah, ini tidak mungkin Q2 disempatkan di sini karena udah satu ini baris. Berarti disempatkan di sini kan. Makanya ditempatkan di sini, tapi saling mengancam ya, backtrack. Maka terakhir adalah ditempatkan Q2 di sini. Oke. Ternyata Q3 bisa ditempatkan di sini. Q4 tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, langsung ke Q4 di sini. Makanya pohon solusinya adalah seperti ini. Nah, tentu ini adalah baru satu pohon solusi ya. Tentu ada lagi pohon solusi yang lain. Jadi kalau Anda diminta hanya satu pohon solusi, ya inilah hasilnya ya. Jadi kalau kalau jalannya komputer adalah seperti ini. Tentu Anda bisa simulasikan ya istilahnya. Tapi kalau kalau Anda bisa juga dibalik. Anda bisa aja ngisi-ngisi dulu ininya baru Anda mungkin nyusun si pohon solusinya ya. Tapi ya tidak umum seperti itu karena komputer tidak mungkin seperti menempatkan dulu di sini baru membuat ininya. Pasti dia akan membuat ininya baru dia petakan di sini ya. Nah, itu adalah backtracking. Ya, untuk case yang 55 saya kira mungkin nggak ada masalah ya. Ataupun yang 88 juga tidak masalah. Lebih banyak lebih banyak kotaknya akan lebih banyak kemungkinannya ya saya kira ya. Oke ya, itu adalah yang backtracking ya. Oke, ada pertanyaan dari backtracking? Nggak ada ya di sini. Itu juga sudah boleh saya menambahkan. Oh iya, silakan Pak Eko nanti. Ya. Nah, kalau itu saya bisa cepat-cepat nih. Itu nggak ada Pak Eko.
Nah, kemudian yang multi stage graph ya. Kalau multi stage graph saya juga eh, ini adalah multi stage graph ya. Nah, ini ya. Saya langsung aja ke ke apa contoh soalnya ya. Ini tidak harus dibahas langsung. Ya, multi stage graph itu eh, dari asal ke tujuan ya. Berbeda dengan yang TSP. Kalau TSP itu mengunjungi ya, traveling salesman problem itu mengunjungi setiap kota satu kali dan dia akan balik lagi ke titik asalnya gitu kan istilahnya. Beda beda permasalahan pasti beda solusinya juga. Nah, multi stage graph ini dia dari awal ke akhir ya istilahnya. Jadi dari A ke L ya. Kemudian di masing-masing ini ada stage-stage-nya ya istilahnya dia. Ada P1, P2, P3, P4 dan P5. Nah, kemudian eh, apa eh, eh, perhitungannya bisa dengan yang forward atau yang backward ya. Kalau yang forward sebenarnya forward itu diarahkan kepada jalannya seperti dari misalkan A C G IL misalkan gitu kan misalnya. Nah, kalau backward dia dari L I G C A. Tapi pengerjaannya kalau yang forward dia mulai dari sini ya istilahnya. Jadi dia menggunakan apa rumus seperti ini. Cos IJ minimum C jika plus cos I plus 1K ya istilahnya. Terus dihitung. Dia mulai dari stage 2 dan seterusnya ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, jadi ini apa? Ini belum kurang besar ya. Nah, ya. Jadi kalau Anda perhatikan nih cos 4i ya di sini ya. Berarti itu adalah CIL ya itu 7 kan. Kemudian cos 4J itu adalah CJL ya 8. Kemudian cos 4K ini CKL. Ini cuma satu nih ya. Ya, sebentar. Nah, kalau misalkan ke P3 ini ada dua kemungkinan dari F ke L itu ya. Jadi FIL atau FJL ya. Jadi makanya ini ada minimum FCFI ditambah cos 4I ya. Dibandingkan dengan CFJ ditambah dengan cos 4J ya. Ini ternyata 17. Dari G juga ada dua kemungkinan ya, berarti ada minimumnya ya. G, ya. Kemudian dari H ada dua kemungkinan juga melewati J dan melewati K ya istilahnya ya. Sehingga ada dua kemungkinan juga nih di sini kan istilahnya. Nah, baru setelah P3 dia akan ke arah V2 ya istilahnya V2 ya. Jadi stage 2 ini 2B. 2B itu bisa 3 di sini ya. Makanya ada 3 nih di sini ya. Jadi Anda ingat aja kalau ada 3 berarti oh ada panahnya ke arah 3 nih, bisa ke F, bisa ke G, bisa ke H. Nah, sementara kita sudah tahu dari dari F ke L itu mana yang paling kecil gitu kan. Sehingga ini beruntun ya istilahnya. 2B ya, makanya dan kecil adalah dan itu 20. Kemudian C ya ini adalah 15 ya. Kemudian yang D ternyata itu adalah yang paling kecil adalah 27. Kemudian E itu yang paling kecil 18. Nah, baru dari sini adalah ke A ya. Nah, A bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D atau bisa ke E ya. Hanya satu A, AB, cos 2B ya. Nah, ini 2B sudah diambil paling kecil ya. Dia milihnya yang paling kecil berarti kan. Kemudian yang CAC dengan cos 2C juga diambil yang paling kecil juga. AD juga demikian ya. Ditambahkan akhirnya dibandingkan nah paling kecil itu ternyata adalah 21 ya. Nah, kemudian untuk nyari dari mana-mananya ya, mulai misalkan 6 dengan 15 itu jadi 21 itu dari sini AC kan cos 2C. Berarti mulai dari AC. Cos 2AC, 2C ini kan paling minimumnya itu adalah CG plus cos 3G. Jadi ke CG kan, CG. Cos 3G ya, 3G. Nah, ini paling kecilnya adalah 12 dari GI cos 4I ya. G ya. Kemudian GI ya, GI kan. Kemudian cos 4I, cos 4I IL 7 ya.
ya. Jadi itu adalah bagaimana kita apa apa kenapa ini dikatakan dengan forward karena apa pengerjaannya dari apa apa walaupun soal pengajarannya dari belakang ya, tapi hasilnya itu adalah maju ya, ACGIL ya jalurnya ya. Intinya seperti ini. Jadi forwardnya itu adalah forward ini ya. Nah, sementara yang backward ya itu adalah backcos IJ minimum backcos I minus 1 L plus C LG ya istilahnya ya. Nah, ini pengerjaannya mulai dari sini ya, seolah-olah seperti dari maju gitu kan. Padahal sebenarnya mundur dari ininya ya istilahnya apa eh, pembacaan apa jalurnya ya istilahnya ya. Jadi 2B ya istilahnya ini adalah 7, kemudian 2C 6 ya, kemudian 2D ya itu AD 5 dan seterusnya. Kemudian ini 3F berarti dia ke sini ya, ke sini ke arah 3 ini F, ke F itu ada berapa nih? Ada dari B dan ada dari C. Berarti harus dibandingkan ini dari B dan dari C ya. Ternyata yang paling kecil adalah dari B11 ya. Kemudian ke G ini bisa dari sini, dari C, dari B, dari C ya, juga dari E. Makanya ada 3 ya. Anda lihat aja ini barisnya di sini gitu kan istilahnya. Nah, ini kan akhirnya dicari ternyata ini adalah yang G ini 9 ya. Kemudian dari H ke H itu ada bisa dari B, bisa dari D, bisa dari E. Berarti ada 3 ininya ya. Ya, yang dibandingkan itu ada 3 ya. Ingat aja ya patokannya. Karena panahnya ada 3 berarti di sini harus ada 3 yang dibandingkan. Jadi paling kecil adalah 16. Kemudian kalau 4 ya, 4 ini hanya ada apa ke I ada 2, ini 1 dan ini 2. Ke J ada 2 juga. Ke K cuma 1 ya. Kalau Anda perhatikan di K itu cuma 1 nih kan ya. Ini K 8 dan tambah dengan 14 cekos 3 hanya yang paling kecil ya. Kedua. Nah, makanya harus sudah ke L itu ada 3 ya, ke L itu ada 3 dibandingkan. Dapatlah Anda sama juga 21. Nah, Anda peroleh di sini dari CIL ya. Ini B cos 4I ya. Nah, ininya IL ya. B cos 4I-nya di sini. Ternyata ini 14. 14 itu GI B cos 3G. Ini GI ya, sini GI ya. Kemudian B cos 3G ya, 3G. Nah, ini 9. 9 itu CG ya, CCG B cos 2C ya. Jadi ke CG ya. Kemudian B cos 2C, B cos 2C ini AC, ACGIL ya dengan jaraknya adalah 21 ya. Ya mudah-mudahan sih di soalnya dikasih rumusnya ya. Jadi kalau nggak ada rumusnya Anda harus ingat ininya ya. Hah? Ya, nggak terlalu sulit. Paling juga soalnya mungkin hampir mirip-mirip seperti ini, angkanya aja yang dirubah. Ya, ya tapi harus teliti Anda ngerjainnya. Kalau nggak teliti nanti Anda, oh ini pusing nih, jadi 2, jadi 1 gitu. Terus kalau udah terbiasa nggak masalah ya saya kira ya. Bisa cepet lah ya. Makanya ini adalah CGIL ya. Short spread untuk musik grab. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Oke, so far so good ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Ya, ini mungkin ini Pak Eko mau nambahin nih sebentar ya. Mungkin saya habisin dulu nih ya. Satu lagi berarti ya. Satu lagi itu adalah brand bound ya. Nah, sekarang tinggal brand sandbound. Saya ngambil brand bound dari ini ya. Kebetulan nih ada contoh soalnya. Kalau datanya banyak, cara untuk kerjain secara cepat gimana Pak? Data apa? Data ya harus tetap ya harus satu-satu ya. Datanya tetap harus satu-satu ya. Ya nanti soalnya nggak akan mungkin banyak-banyak ya. Nanti kan kalau Anda itu ada 5 stage ya.
Nanti misalkan soalnya ada 10 stage, habis waktu kamu 100 menit ya. Nggak akan mungkin ya. Dikerjain sama dosen juga nggak akan mungkin bisa ya. Jadi ada kemungkinan masih tetap mungkin sekitar itu aja ya. Jadi mungkin nilainya saja yang akan berubah. Atau mungkin dibuat satu cerita dulu, ngerti nggak? Ya case-nya bisa cerita dulu, diceritakan ya. Dari sini ke sini berapa, ini sini berapa, di state berapa, ini dan berapa. Nah, Anda kan punya ada waktu lain untuk memvisualisasikan gambarnya dulu ya. Gambarnya divisualisasikan, baru Anda hitung multi stage graph-nya gitu kan. Kalau tadi kan kita sudah ada gambarnya kan, lebih gampang ya istilahnya ya. Jadi bisa ini kreativitas dari membuat soal saja ya istilahnya. Jadi eh, eh, dan jadi bisa di apa diceritakan dulu ya istilahnya dari ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Nah, Anda kan harus memvisualisasikan benar. Kalau salah, visualisasi Anda salah. Kalau salah berarti nanti akhirnya salah ya istilahnya. Kalau tadi kan gambarnya sudah ada ya, lebih lebih mudah ya istilahnya ya. Jadi nggak mungkin banyak-banyak ya. Ya. Jadi tetap harus satu-satu ya. Kerjainnya harus bertahap ya, harus bertahap ya. Tetap harus bertahap. Tetap akan secara bertahap. Karena kalau nggak bertahap ya Anda bisa sebenarnya langsung ya dengan mengkira-kira ya. Karena Anda kan dynamic gitu kan istilahnya. Tapi kan tidak seperti itu gitu kan. Yang kita harapkan itu adalah cara kerja si komputernya, algoritmanya gitu kan istilahnya. Nah, nanti Anda tinggal mungkin sedokotnya ya Anda jelaskan ya dan seterusnya. Oke ya, saya kira mungkin nih satu lagi nih ya, yang terkait dengan branch and bound ya. Ini saya langsung contoh aja branch and bound ya. Nah ini contoh ya, contoh dari, nah ini kan ini cerita dulu nih ya. Kalau ini kan cerita dulu. Ini dari Jakarta ke Bandung sekian, Jakarta ke Semarang sekian, Jakarta Surabaya sekian, Bandung Semarang sekian, Bandung Surabaya sekian, Bandung Jakarta sekian dan seterusnya ya istilahnya. Ya ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dynamic programming kayak traveling salesman problem bisa juga. Ada juga ada yang bilang katanya Pak ini kan bisa dikerjakan dengan decision tree boleh boleh aja tapi kan tergantung dari soalnya. Nih, find minimum cost travel from Jakarta to Aladisis back to Jakarta using ya nih usingnya using branch and bound ya. Jadi Anda menggunakan khusus branch and bound algorithm ya. Jadi ini yang di apa yang ditekankan itu adalah using branch and bound-nya ya. Nah, makanya Anda tinggal tentu Anda buat dalam matriks ya istilahnya. Nah, ini matriksnya ya. Jakarta, Bandung, Jakarta, Semarang, Jakarta, Surabaya, aja. Bandung, Bandung, Jakarta berapa, Bandung, Semarang berapa, Bandung, ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian baru Anda bikin apa? Reduce cost matrix kan, reduce cost matrix. Kalau di slide itu kan satu-satu tuh ya, dikurangi elemen yang terkecil untuk baris, kemudian dikurangi elemen terkecil untuk kolom ya. Nah, kalau untuk cepatnya tinggal Anda kurangi aja semuanya terhadap baris dulu ya. Nah, ini kan dikurangi 22, ini kurangi 26, ini dikurangi 29 dan ini kurangi 27. Hasilnya adalah 104 ya istilahnya. Nah, kemudian setelah itu ini adalah setelah pengurangan ya. Nah, baru ke kolom. Nah, ini ternyata sudah ada nolnya. Ini ada nolnya. Nah, di sini belum ada nolnya dikurangi 9 ya. Kemudian di sini belum ada nolnya ya. Nah, sudah ada nolnya di sini ya, berarti 9. Jadi tinggal tambahkan aja. Ini hasil akhirnya ya. Matrik ininya RCM-nya berarti 104 ditambah 9 ya. Oke, nah sekarang kita menjalankan ininya ya. Jadi baru dari Bandung apa? Sekarang Surabaya. Nah, ini.
Nah, ini kan kalau kita anggap ini Jakarta A, Bandung B misalkan ya. Kemudian Semarang C, Surabaya D ya. Nah, ini kita lihat kan dari dari Jakarta ke Bandung AB. Berarti baris yang satu ya. Kemudian kolom yang kedua ditaberinggakan ya. Kemudian B1 taberingga ya. Ya kan? Nah, terus kemudian isi apa si ini di sini ya. Nah, ini isinya di sini ya istilahnya ya. Jadi matrik yang ada di sini diisi ya. Yang root-nya ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian Anda lihat terhadap baris. Ini sudah ada nolnya, ini sudah ada nolnya. Ini belum ada nih. Berarti kurangi 3. Kurangi 3 setelah kurangi 3 adalah seperti ini ya. 0, 0, 0 ya istilahnya ya. Kemudian baru Anda tambahkan ya. Jadi tambahnya adalah berarti RAB ya sama dengan RCM yang lama berarti yang 100 berapa tadi? 113 ya. Yang B parentnya ya, B parentnya ditambah dengan C AB ya. CAB itu adalah ini ya, AB, CAB A B itu adalah 0 ya. CAB-nya adalah 0 ya. 0 ditambah dengan RCM baru itu adalah 3. Berarti 113 tambah 3 116 ya. Nah, kemudian kalau AC dari baris A kemudian kolom C ya. Kemudian C1 itu tak berhingga ya. Nah, ini kemudian kita isi tambahkan lagi ini. Sesuai dengan yang matrik yang di atasnya yang di sini nih, yang di sini nih ya, di sini. Ya. Sini akhirnya kita bisa ya 0 ini udah 0 semua 0 ya. Berarti RCM-nya tetap ya. Nah, kenapa bisa jadi 125? Ya kan BAC itu adalah sama dengan B parent kan 113 ditambah CAC ya. CAC itu berapa di sini? CAC-nya itu adalah CAC Anda lihat di sini nih. CAC itu adalah 12 ya. CAC-nya 12 ya. Sini 12 nih. Berarti 113 tambah 12 itu adalah 125 ya. Nah, kemudian yang AD ya. AD itu adalah A ya dan D ya dan kolom D ya. Kemudian D1 tak berhingga. Ini udah ada nolnya. Ini belum ada nolnya, ini 9 ya. Nah, ini sudah ada nolnya. Akhirnya seperti ini ya. Berarti BAD-nya ya. Sorry, R barunya ya, RAD lah. RAD itu adalah 9 ya. Berarti BAD itu adalah RCM yang lama 113 ditambah CAD ya. CAD-nya adalah ini ya. AD itu adalah 26 ya, 26. Berarti tambah 26 tambah 9 ya. Jadi 113 tambah 26 tambah 9 ya. Berarti ada 148 ya. Oke, itu selesai ya. Nah, kalau Anda perhatikan ternyata yang paling kecil itu adalah ini ya. Kalau di slide kan ada 2 tuh ya. Kalau di sini aja 1, untung Anda. Kalau di slide ada 2, berarti Anda harus mengerjakan dua-duanya. Kalau ini kebetulan hanya 1 ya, berarti yang 2 ini adalah dead note ya. Nah, berarti yang tinggal AB yang paling kecil, baru ke C ya. ABC dan ABD ya. Nah, ABC berarti B tak berhingga, kemudian C tak berhingga ya. Nah, seharusnya di sini ada C 1 itu adalah ini ya. C1 itu adalah ini ya. Seharusnya ini adalah eh, dibuat tak berhingga ya. Dibuat tak berhingga ini. Coba ini harusnya tak berhingga. Copy. Paste ya. Harusnya tak berhingga ini. Ini sama dengan dia menjalankan seperti ini ya di sini ya. Nah, ini harus di warna kuning sama ya. Ya kesalahan warna kuning. Udah format.
Eh, mana? Nah, ini warna kuning ya, samaan. Karena C1 ini warna kuning ya, dan ini juga ini tak beringat nih. Nah, nol nol ya, nol ya. Nah, kalau Anda perhatikan nanti gini ya. Jadi ini nol nih ya. Berarti hasilnya adalah apa? Ini udah nggak usah dikerjakan lagi nih. Karena kan 125 ini 116. Nah, ini Anda perhatikan jadi eh, B ABC atau BBC ya itu sama dengan RCM yang lama ini apa BAB ya 116 ditambah dengan CBC ya CBC ini Anda lihat di sini BC 0 ya kan. Kalau Anda tak berhingga di sini itu pasti salah ya, ada kesalahan nol kan, karena kalau satu bilangan ditambah dengan tak berhingga pasti tak berhingga ya. Nol ditambah dengan yang RCM barunya adalah nol ya, jadi tetap 116 ya. Ini nggak usah dikerjakan ini sebenarnya karena sudah dead note ya. Ini kan di sini kan nggak perlu lagi dikerjakan. Jadi hasilnya adalah ini ya. Jadi yang paling kecil itu adalah 116 ya. Sehingga kalau Anda bisa perhatikan ya, ini ada 116 ya. Nah, itu adalah ininya adalah dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini Pak Eko mau ini. Ada pertanyaan? Gampang kan? Karena sudah ada, sudah saya siapin. Kalau belum, ya Anda harus ngerjain ya. Coba apa yang tadi yang saya belum kasih ya kepada. Ini aja ya, yang brand sandbound ya. Brand sandbound, contoh brand sandbound. Oke, kemudian contoh apa lagi nih? Oh, yang belum di ini belum saya tutup nih. Brand sandbound satu. Kalau yang lain sih saya kira itu dari ini ya, yang backtracking sama yang multi stage ya, itu ada dari slide lah ya nggak usah ya. Eh, hmm, Oke ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, halo? Sepertinya aman Pak semuanya Pak. Aman? Ya. Wah, kalau aman tinggal mengerjakan. Ya Hmm. masalah waktu saja ya saya kira ini. Ya. Oke, saya kira cukup Pak Eko mungkin silakan. Oke. Terima kasih untuk Pak Saiful sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya kita ada penawaran spesial dari Pak Eko untuk menambahkan materi. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore, Mas Ansel ya. Ya Pak, benar Pak. Berarti kelas saya ya, bukan? Enggak Pak, beda Pak. Anselimus bukan? Bukan. Iya Pak, benar Pak. Tapi Oh, saya bukan kelas Bapak. oh, bukan? Bukan Pak. Oh, Mungkin mungkin ada dua ansel Pak. ada dua ya. Iya, Ada. kelas saya itu yang kelas LE itu namanya Nicholas ada 6. Waduh Pak. Ini di sini kalau saya lihat Pak Saiful stop screen dulu. Oh iya iya. Stop share. Udah Kalau saya stop. eh, Udah saya stop. udah enggak ini Udah. gambarnya Pak Saiful masih. Oh, gambar saya. Iya. Coba kasih Ansel saya kasih pindahkan itu yang share screen-nya ke Pak Eko. Oke Pak, sebentar ya Pak.
Kok yang lain nggak ada yang mau bertanya ini apa sudah ngerti atau cuman ngidupin komputer ditinggal pergi? Ya, kayaknya ditinggal pergi Pak Eko. Iya. Terus apa gunanya panitia Responsif. himti ngadakan kayak gitu? Baik Pak, sudah bisa share screen ya Pak? Oke, ya betul. Terima kasih Pak Ya, Mas Ansel, MC. ya. Juga terima kasih Pak Saiful. Salam hormat Pak Ya, Saiful. silakan. Enggak, saya mau menambahkan sedikit tentang yang pertama tadi, yaitu tentang apa tadi Pak? Yang pertama string matching. Ya. Hmm. Nah, di string matching itu kan itu contohnya Pak Saiful kan satu teksnya ya. Teksnya itu satu ya Pak ya. Satu teks. Ya, Artinya teks tidak ada sama pattern, Pak. Ya, tidak teks sama pattern, Pak. ya, bukan patternnya kan satu kalimat, satu kata, sorry maksud saya. Satu susunan kalimat gitu, satu susunan huruf-huruf. Jadi satu Ya, kata lah. sesuai. Nah, kalau di beberapa contoh kan apa namanya itu? Teksnya, wordnya itu lebih dari satu. Hmm. Ya, lebih dari satu. Mungkin di word itu ada 2 atau 3 kalimat yang atau pattern yang cocok. Sehingga nanti Anda diminta seperti yang dijelaskan Pak Saiful di bagian belakang tadi, dia cocoknya ada di array nomor berapa, dan nomor berapa. Gitu. Itu satu ya Pak ya. Terus yang kedua, saya nambahkan dari Pak Saiful tadi, nah analisis time algoritmnya atau time complexity-nya seperti yang Pak Saiful jelaskan tadi, yaitu menganalisis dari time complexity, kemudian Anda bisa menyertakan tabel grafik seperti ini. Jadi Anda nanti dari grafik ini dianalisisnya Anda bisa bercerita lebih banyak tentang kenapa kok KMP itu lebih bagus dibandingkan dengan naive string matching. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi membandingkan naive string matching seperti yang dijelaskan Pak Saiful tadi, kalau naive string matching ada 7 langkah, kemudian kalau ada KMP cuma ada 3 langkah. Nah, dari 3 langkah dibandingkan dengan 7 langkah, caranya seperti Pak Saiful silakan, atau kalau di kelas saya menggunakan cara yang lebih rinci, ya kira nggak ada masalah, sama saja. Nah, nanti dari situ Anda menganalisis. Ingat ya, analisis itu menguraikan. Analisis itu menguraikan, jadi bukan hanya mengatakan bahwa KMP lebih bagus daripada naive string matching. Itu semua orang sudah tahu. Tapi kenapa lebih bagus? Harus diuraikan secara ilmiah. Itu tambahan dari saya untuk naive untuk string matching. Yang kedua tadi tentang Permisi Pak apa tadi Eko. Pak Saiful? Yang kedua tadi SCC. ya? Bapak Ya. Bapak ingin screen sharing atau tidak ya? Iya. Udah, belum ya? Oh, Sorry, belum sorry. Pak. Saya kira Bapak. Oh iya, makasih Mas. Sudah, Pak. Makasih. Silakan Pak. Udah. Sudah Pak, sudah lihat Ya. Pak. Jadi nanti ketika Anda menganalisis antara KMP string matching dengan naive string matching, Anda menganalisis dari time complexity-nya. Ya. Anda menganalisis dari time complexity, kemudian dari time complexity itu Anda bisa bercerita banyak nanti dengan grafik, membedakan antara grafik big O N kali M dibandingkan dengan grafik dari O N. Permisi Pak Eko. Yep. Sepertinya Bapak barusan nge-lag Pak. Apakah bisa diulang Pak? Oh iya, internet Ya, connection. Oh iya betul. Jadi masih Pak. nanti pokoknya menganalisisnya dari sini, dari time complexity-nya ini, ya. Ini grafik ini itu berpotongan sebetulnya. Pada data tertentu, pada inputan tertentu, OM, naive string matching itu akan di bawahnya. Sehingga nanti Anda katakan bahwa, oh kalau inputannya misalnya 15, ternyata naive string matching lebih buruk. Karena apa? Karena waktunya lebih
banyak dibandingkan dengan KMP string matching. Tetapi ketika datanya misalnya di bawah 10 di sini, naib string matching grafiknya ada di bawah. Sebetulnya kalau ini di zoom itu lebih ke bawah. Jadi nanti Anda bisa bercerita banyak dari grafik ini tentang time complexity. Jadi bukan hanya mengatakan KMP string matching lebih bagus dibandingkan naib string matching gitu, tapi di situ Anda diminta untuk menganalisis. Ya, menganalisis itu menguraikan. Itu yang tambahan dari saya. Terus yang kedua tadi tentang apa tadi, Pak? SCC, Pak. Strongly SCC. Connected Component. Ya, strongly connected component sudah sama persis dengan Pak Saiful Karim yang dijelaskan tadi. Oh, saya nggak bisa share, ini belum strongly connected component mana? Oh, ini backtracking. Di strongly connected component yang tambahan dari saya, Anda nanti mungkin ya, sangat mungkin diminta untuk membuat tree. Jadi dari grafik yang sudah dihasilkan dari contohnya Pak Saiful tadi, kemudian tanda panahnya kemana, kemudian dibuat tree-nya. Di SCC atau Tarjan Strongly Connected Component, itu dia tree-nya menggunakan depth first search atau pre-order traversal. Parent, left, right. Jadi nanti kalau parent left, dia sebagai parent maka dia left lagi. Sehingga nanti ketemu seperti yang Pak Saiful tadi, oh dari sini buntu, dari sini terus ke sini. Nah itu diikutin dengan menggunakan depth first search atau disebut dengan pre-order traversal. Itu tambahan dari saya terkait dengan Tarjan connection. Untuk multi-state graph, Pak Saiful sama, kayaknya di kelas juga sama, contoh di slide sudah cukup jelas, ikutin aja. Permisi, Pak. Yep. Sepertinya slide-nya masih di time complexity untuk KMP, Pak. Iya betul. Oh, betul ya? Saya belum sempat ngerubah. Ya, ini yang dari Pak Saiful tadi, strongly connected component, setelah dikelompokkan, kemudian nanti diminta himpunan ini SCC-nya, nanti ada beberapa himpunan, himpunan bagian. Jadi misalnya adalah SCC1, SCC2, SCC3 dan sebagainya. Itu yang dari SCC. Kemudian yang ketiga tentang multi-state graph. Nah, untuk multi-state graph dari Pak Saiful tadi sudah cukup jelas, ya. Nanti Anda tinggal mempelajari dua-duanya, apakah yang diminta forward atau backward. Itu, ya. Tapi Anda harus paham dua-duanya. Tadi Pak Saiful jelasin sudah cukup jelas. Kemudian perlu juga Anda buka-buka, ya, tentang yang disinggung Pak Saiful tadi, yaitu tentang TSP. Siapa tahu nanti diganti dengan apa, dirubah dengan TSP. Karena ada dua tipe soal. Ya, yang satu global kalau nggak keliru, global class, yang satunya lagi yang reguler. Ya, saya kira itu sudah cukup tentang terkait dengan multi-stage graph. Ya, ini sama ini Pak. Jadi kayak gini ketemu subhimpunannya, dari subhimpunannya mungkin Anda diminta untuk membuat tree-nya. Aduh, ini sharingnya belum lagi, sebentar Pak. Aduh, mana ini? Sharingnya, share. Nah, share-nya. Nah, ini nanti dari sini bisa saja Anda diminta membuat deposit-nya atau apa ini itu? Pre-order traversalnya. Udah Pak ya? Udah. Terus ini udah ketiga, berarti yang keempat atau yang keempat tadi yang TSP nanti dirubah-rubah, ada dibuka-buka. Takutnya nanti disisipkan Pak. Takutnya disisipkan di pertanyaan AB supaya Anda membandingkan antara TSP dengan multi-state graph. Nah, untuk yang berikutnya yaitu tentang brand and bond. Brand and bond silakan Anda dengan caranya Pak Saiful tadi, terus kemudian apa tadi Pak?
caranya Pak Saiful, terus kemudian Anda sebentar Pak, stop share. Yang mana ini? Share screen aja lah, biar gampang. Ya, dengan caranya Pak Saiful, atau Anda lebih lengkap kalau saya mahasiswa saya tak menggunakan algoritma seperti ini. Jadi satu-satu lebih rinci, ya lebih rinci. Kemudian sama yang diceritakan Pak Saiful tadi, Anda dikasih soal dengan cerita bla 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 bla. Kemudian Anda membuat matrik cost-nya dulu. Ingat, membaca matrik baris dulu, ya. Membaca matrik baris dulu. Di software matrik itu tandanya adalah pakai kurung besar. Kalau Pak Saiful tadi pakai Excel, jadi nggak ada kurungnya. Karena biar gampang, kalau ngerjakannya pakai Excel biar gampang. Ini grafiknya, jadi pertama Anda membuat reduksi matrik. Reduksi matrik baris dulu, kemudian reduksi matrik kolom. Matrik reduksi adalah matrik yang setiap baris dan strip atau kolom mempunyai elemen 0. Itu definisinya matrik reduksi. Dan jangan lupa nanti mengubah elemen AJ,1. Tadi yang Pak Saiful contohkan di belakang, ya, nanti Pak Saiful contohkan di belakang tadi yang mana yang ini Pak ya? Oh, bukan. Saya yang dicontohkan Pak Saiful tadi di belakang itu dilihat di belakangnya aja Pak. Jadi ketika sebentar, mana nih share-nya, mana nih, harus berubah-ubah lagi. Oh, share screen ya, sudah share screen. Jadi ketika nanti melewati titik tertentu gitu Pak ya, misalnya tadi Pak Saiful kan ABC, ya ABC, berarti lihat C-nya untuk merubah AJ,1, jadi algoritma yang ke-6 ini harus dirubah, harus dilihat J-nya. Itu kalau matriknya cuma 4x4, kalau matriknya 5x5 nanti kan ada A, B, C, D, E. Jadi selalu lihat yang di belakangnya. Saya kira itu yang tambahan dari saya. Anda diminta simulasi. Ya, Anda diminta simulasi, berarti simulasi itu adalah menjalankan algoritma ini step by step. Betul yang dikatakan Pak Saiful, ini bobotnya pasti lebih berat dibandingkan yang lain dikarenakan dia perlu waktu untuk mengerjakan. Tetapi kalau sudah paham, nggak usah pakai coret-coretan, langsung aja dikerjakan. Pasti bisa. Rumusnya nggak banyak. Ya, rumusnya cuma satu ini aja, seperti yang tadi contohnya tadi. Yaitu coding atau pseudocode. Kalau pseudocode kayaknya nggak ada deh Pak. Pseudocode nggak ada. Kalau ada malah Anda disuruh merancang berdasarkan simulasi itu tadi, Anda suruh merancang algoritmanya, ya, merancang pseudocode-nya tapi berdasarkan simulasi. Karena waktunya 100 menit pasti kita diwanti-wanti atau PIC itu diwanti-wanti supaya memperhatikan waktu. Supaya ya semaksimal mungkin Anda bisa mengerjakan semua soal. Ya, pesannya Pak Saiful tadi tolong diperhatikan jangan ada slot nomor yang kosong. Ya, soalnya 5, kalau satunya 20, kalau slot nomornya 1 kosong sama sekali. Nggak ada coret-coretan. Dan biasakan mengerjakan soal dengan sistemik. Jadi misalnya nomor 3 dulu sampai selesai, baru ganti nomor. Jangan nanti di belakang ada lanjutan nomor 3 gitu. Kalau saya mahasiswa saya tak wanti-wanti. Kalau ada lanjutan nomor 3, saya tidak peduli dengan itu. Karena mahasiswa itu harus bisa berpikir secara sistemik, mengerjakannya secara sistematis. Ini sama Pak, ini contoh soalnya yang sama. Ini saya ambilkan dari buku saya, desain rancang bangun simulasi, rancang bangun algoritma, rancang bangun dan simulasi algoritma dari buku saya yang diterbitkan oleh BINUS. Sama ini. Jadi dikurangin kolom, habis dikurangin kolom, dikurangin baris. Setelah itu dapatlah matrik reduksi. Nah,
matrik reduksi utama ini yang nggak boleh salah, karena nanti ini akan dibawa sampai ke perhitungan akhir. Ini, nah, usahakan ketika mengerjakan, udah kasih nama simpul itu nama lintasannya aja. Jadi biar nggak confuse. Nama simpul 1,2 artinya dari lintasan 1 lintasan 2. Nah, nanti di sini kan sama Pak, 1,2 berarti 1,4 misalnya. Berarti baris pertama kolom 4 diganti tak terhingga dan baris keempat kolom pertama diganti tak terhingga. Ini yang algoritma nomor 6 tadi. Terus sampai gini. Nah, nanti setelah itu digambar kan? Digambar. Gambar ini trinya. Trinya setelah digambar nanti dihitung lagi. Untuk anaknya ini yang paling kecil berapa anaknya? 25. Berarti 25 yang dilanjutkan. Di bawah ini berarti anaknya ada 3. 142, 143, 144. Ini langsung digunakan sebagai nama node-nya. Sama, jadi kalau 142 berarti baris pertama, kolom keempat, baris keempat, kolom kedua diganti tak terhingga, dan baris kedua, kolom keempat. Baris kedua, kolom 1 diganti tak terhingga. Nah, ketika nanti sudah ketemu, ada lagi nih. Ini 3. Ternyata 28, 50, 36. Jadi digambar. Setelah digambar, nanti yang dipilih 28, yang paling kecil. Nah, dari 28 berarti berapa nih? Kolom apa namanya, Pak? Lintasan 1 ke lintasan ke node 4 ke node berikutnya berapa di situ. Nah, di sini lintasannya jadi 1, 4, 2. Nanti di sini anaknya 2. Begitu seterusnya sampai akhirnya didapatkan lintasan yang ini sampai selesai. Ini agak perlu waktu, Pak ya. Semuanya di sini di brain and bone itu perlu waktu. Jadi tolong di menit waktunya yang benar. Jangan banyak ngelamun. Kalau Anda sudah paham materinya, paham cara mengerjakannya seperti yang dicontohkan Pak Saiful tadi, nggak usah ini, begitu soal dibagi, udah langsung dikerjakan. Bisa selesai. Tapi kalau Anda melamun karena nggak pernah latihan soal, ini dari mana, akhirnya nggak selesai. Saya kira itu Pak yang saya tambahkan. Kalau yang terakhir tadi tentang TSP, tolong dipelajari saja. Jadi kan yang berkekuasaan itu adalah koordinator, ya. Soal dari beberapa dosen, kemudian beliaunya yang memilih. Jadi kita nggak tahu apakah kayak UTS kemarin. Soal saya itu malah keluar di kelas saya cuman untuk yang cyber security. Soal saya bikin soal, yang keluar di kelas saya cuman cyber security. Padahal cuman saya ngajar 1 soal, 1, 2, 1 kelas. Kelas yang lain bukan soal saya yang keluar. Ya itu nggak ngerti saya karena ada di dulu namanya KBI, nggak tahu sekarang namanya apa Pak Saiful. Dulu namanya koordinator bidang ilmu, sekarang nggak tahu. Saya kira gitu Pak ya. Yes. Ya. Mungkin Axel silakan, mungkin ada beberapa teman-teman yang mau bertanya ya. Oh ya Pak. Kebetulan Pak Eko nih ada bukunya nih. Ya bukunya di mana di bawah ada itu. Kemarin saya ketemu sama Pak Profesor Widodo, wah bukunya Pak Eko ada di bawah itu. Nah itu ada tuh. Ya jadi bisa dilihat ya. Ada di buku saya itu contohnya pakai ini semua sih Pak. Kalau di buku saya itu contohnya pakai, saya kebetulan desainnya itu pakai C++ aja. Nah iya. C++. Ya saya kira itu aja Pak. Saya cuma tambahan, nanti kalau ada pertanyaan ya akan ada di situ, ada Pak Saiful nanti yang. Saya kira dari saya cukup Pak ya. Monggo silakan. Saya kembalikan ke. Silakan Mas Axel. Pak Ansel. Ada teman-teman yang mau bertanya, baik ke saya atau ke Pak Eko juga. Oke. Soal ada 5 ya Pak katanya. Jadi ada yang nanyain sih. Pak Eko, soal ada 5 ya? Apa? Soal ada 5, ada 4. Saya itu disuruh kan 2 Pak, 2 soal, 2 paket.
Oh, Dua gitu. paket. Dua paket Ya, itu 5, ada yang 5, ada yang 4. Makanya tadi saya pesen oh ya, TSP tolong dibuka-buka. ya. Takutnya nanti yang satu di-join antara TSP Hmm. sama Hmm. TSP sama multi-stick grab itu pasti dipilih satu, Pak. Nggak mungkin dua-duanya Ya, dipilih. ya. Cuman apakah yang satu nanti di global, apakah yang satu nanti di situ, saya tidak tahu. Dan kalau ditanyaan angkanya seperti apa, saya juga udah nggak hafal. Iya, iya, iya. Iya. Pak jamin soal dari saya pasti baru. Hmm. Ya, oke ya. Saya kira itu mungkin ada yang 5, ada yang 4 ya istilahnya. Soalnya Ya mungkin 4, Pak, tapi kan ada dipilih. itu tadi, ada TSP sama multi-stage grab gitu loh ya. Hmm. Tapi saya nggak tahu yang dipilih yang mana gitu loh. Iya, 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 iya. Iya. Ya, silakan yang mau tanya Pak Ansel sana. Oke, oke, terima kasih untuk Pak Eko atas penjelasannya tentang materi tadi tentang algoritma desain dan analisis. Terima kasih juga untuk Pak Saiful yang tadi sudah menjelaskan dengan baik juga. Karena kita masih ada waktu 5 menit nih teman-teman. Bagi teman-teman yang masih penasaran nih tentang materi UAS algoritma desain, bisa langsung aja menanyakan lewat chat ataupun bisa langsung raise hand aja dan open mic. Silakan teman-teman. Mumpung masih ada 2 dosen nih, ini kesempatan nih. Biasanya responsif cuma ada 1 dosen doang. Tapi pada kali ini kita kedatangan ada 2 beliau yang sangat experience ya guys ya. Ini Pak Eko di chat ada itu. Boleh share file branch and bound-nya ya? Udah tak Berarti jawab, saya tapi udah saya jawab. Kalau yang algoritma itu sebetulnya ya kalau Anda baca di Horowitz ya ada sama sebetulnya. Cuman itu bahasa Indonesia aja. Kan itu juga saya juga banyak dari Horowitz juga. Anda tidak membuat coding ya, nggak membuat coding. Apalagi coding, membuat pseudocode enggak, tapi Anda melakukan simulation dan setelah simulasi nanti Anda analisis gitu loh. Seperti tadi misalnya KMP dibandingkan dengan naive string matching. Kemudian Anda disuruh menganalisis. Yang satu big O-nya atau time complexity-nya itu O(n) kali M, yang satu O(n) plus M. KMP lebih bagus, sudah tahu KMP lebih bagus, tetapi Y-nya kenapa lebih bagus itu yang harus Anda jelaskan. Baik Pak Eko, terima kasih atas input Bapak. Baik teman-teman yang lain, apakah ada yang hal lain yang ingin ditanyakan? Oke, dari Steven Mario, materi graph coloring Wells Powell dan Huffman Code masih masuk nggak Pak? Soalnya dosen saya ngasih kisi-kisi ada materi itu. Bagaimana Pak? Nih, kalau yang Huffman Code dengan Wells Powell itu graph coloring kan, itu sebenarnya kan sudah diujikan di UTS. Jadi kalau sebelum-sebelumnya graph coloring sama Huffman Code itu masuk di materi UAS. Tapi saya kira sekarang digeser ke UTS karena dianggap graph coloring sama Huffman Code ini masuk di dalam greedy method ya. Jadi saya kira tidak ada ya. Nggak tahu Pak Eko ya. Nggak ada Pak, karena tadi sama seperti yang ini kan karena dipisahkan antara greedy sama dynamic programming. Jadi dan tadi yang saya katakan tadi di UTS ada soal saya Huffman Code itu yang keluarnya yang untuk di cyber security itu aja, yang di TI nggak ada. Padahal saya bikin soal Huffman Code. Jadi Huffman Code sudah di UTS, jadi nggak mungkin keluar. Kemudian untuk graph coloring, jadi graph coloring satunya lagi itu yaitu tentang coin change, itu biasanya milih satu dan itu dulu memang milih salah satu di UAS, itu sekarang sudah digeser ke materi ke pertemuan ke berapa ya? Ini pertemuan ke-7 atau 8 kok. Jadi enggak ada. Baik, terima kasih Pak Saiful dan Pak Eko atas jawaban atas pertanyaan tadi.
Baik teman-teman, kelihatannya waktu kita udah ingin habis. Oke, kalau begitu sebelum menutup sesi responsif pada kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang mungkin bisa open cam, tolong kita bersama-sama untuk foto bersama ya. Untuk tim dokumentasi, saya persilakan waktunya. Baik teman-teman, mari kita buka on-cam karena kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Saya akan berikan waktu 30 detik ya untuk buka on-cam-nya. Dosennya sudah meninggalkan dunia hitam. Iya, betul. Apa? Betul, Pak. Rambutnya udah putih. Mas Ansel itu masih ada di dunia hitam itu. Dosennya udah kepala 6, Pak. Jadi udah meninggalkan dunia hitam, udah dunia putih. Ayo, mana nih yang lain? Cepet. Belum asar. Teman-teman, mari kita buka on-cam. Oke, dalam hitungan 3 detik ya, saya akan melakukan dokumentasi. Untuk scan pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk scan kedua, 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Saya balikan kepada MC. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful dan Pak Eko yang telah bersedia menjadi pengajar responsif pada hari ini. Dan semua teman-teman yang telah hadir. Kami berharap sesi responsif ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Saya dan rekan-rekan panitia juga memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Pak Saiful maupun Pak Eko dan teman-teman semuanya. Kami dari HIMTI pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi responsif berikutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, ya makasih ya. Pak Eko ya makasih. Saya Alip ya.